Indonesia memiliki program kesehatan yang mencakup lebih dari 200 juta penduduk. Selamat datang di presentasi kelompok kami yang berjudul Contoh Kebijakan Kesehatan di Indonesia. Saya Putri Safir Hakim dan hari ini kita akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah Indonesia berupaya mewujudkan Indonesia sehat melalui berbagai kebijakan yang inovatif. Sebelum kita bahas lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Atta Nabila Zahra, yang kedua ada saya sendiri Putri Safir Hakim, dan yang ketiga ada Yulita. Selanjutnya kita masuk ke definisi dari kebijakan kesehatan adalah bagian integral dari sistem kesehatan. Sistem ini mencakup berbagai komponen seperti sumber daya, struktur organisasi, manajemen, elemen pendukung lainnya, dan layanan kesehatan. Tujuan dari kebijakan kesehatan adalah merancang program-program di tingkat pusat dan juga lokal untuk mengubah determinan kesehatan, termasuk kebijakan kesehatan internasional. Kebijakan ini berfokus pada kepentingan pengguna layanan kesehatan serta manajer dan pekerja kesehatan. Kebijakan kesehatan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah kesehatan yang kompleks dan beragam di seluruh wilayah negara ini. Beberapa kebijakan utama yang telah diterapkan antara lain kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional atau disingkat JKN, kebijakan penanggulangan penyakit menular, serta kebijakan penanggulangan penyakit tidak menular. Bahasannya di next selanjutnya. Salah satunya adalah yang pertama, Jaminan Kesehatan Nasional JKN. JKN mencakup berbagai layanan kesehatan, mulai dari promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Program ini telah membantu meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan juga rentan. Jadi, JKN ini didirikan pada tahun 2014. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan merupakan salah satu kebijakan kesehatan terbesar di Indonesia. Tujuan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang merata dan juga terjangkau bagi seluruh penduduk Indonesia. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya kebijakan penanggulangan penyakit menular. Jadi, penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia. Pemerintah yang telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyakit menular seperti tuberkulosis, malaria, dan HIV atau AIDS. Nah, misalnya program penanggulangan TB melibatkan strategi DOTS yang telah diterapkan secara nasional. Program ini bertujuan untuk memastikan pasien TB menyelesaikan pengobatan mereka secara tuntas untuk mencegah resistensi obat. Nah, lalu yang ketiga ada kebijakan penanggulangan penyakit tidak menular. Nah, penyakit tidak menular ini seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung kroner menjadi penyebab utama kematian di Indonesia. Kebijakan untuk menanggulangi penyakit tidak menular ini mencakup kampanye gaya hidup sehat, pengendalian faktor risiko, dan penyediaan layanan kesehatan untuk deteksi dini dan pengobatan. Misalnya dengan mengupayakan kampanye cerdik, cek kesehatan secara rutin, anyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, lalu kelola stres dengan baik. Nah, jadi kampanye ini merupakan salah satu upaya promosi kesehatan yang digerakkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, di sini ada kampanye kesehatan untuk mencegah penyakit tidak menular nih. Nah, kampanye kesehatan merupakan salah satu strategi utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mengurangi prevalensi penyakit tidak menular. Kampanye ini biasanya melibatkan berbagai media dan pendekatan untuk menjangkau masyarakat luas. Nah, jadi apa saja sih? Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, yang pertama ada kampanye cerdik. Nah, kampanye cerdik ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penyakit tidak menular. Nah, lalu yang kedua, melalui kampanye ini, masyarakat diajak untuk secara rutin untuk memeriksa kesehatan, menghindari rokok atau menghindari asap rokok, berolahraga secara teratur, mengonsumsi makanan sehat, istirahat yang cukup, dan mengolah stres dengan baik. Nah, kampanye ini dilakukan melalui berbagai saluran media, termasuk media cetak, elektronik, dan media sosial. Kampanye cerdik ini berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencegahan penyakit tidak menular.
Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai kampanye Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kampanye ini pertama kali diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 2016 sebagai bentuk tanggapan terhadap peningkatannya prevalensi penyakit tidak menular atau yang biasa kita sebut PTM. Pemerintah menyadari pentingnya upaya preventif atau pencegahan dan melalui Germas diharapkan masyarakat dapat mulai membiasakan pola hidup sehat sejak dini. Program Germas memiliki 3 fokus utama yang menjadi pilar gerakan ini. Yang pertama adalah meningkatkan aktivitas fisik. Kita tahu bahwa aktivitas fisik yang cukup dapat membantu tubuh tetap sehat dan mencegah berbagai penyakit kronis. Fokus kedua adalah mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi buah dan sayur, karena pola makan yang sehat sangat penting untuk mendukung fungsi tubuh. Dan yang terakhir adalah kebiasaan memeriksakan kesehatan secara rutin, agar potensi penyakit dapat terdeteksi lebih awal dan segera ditangani. Pelaksanaan kampanye Germas tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan saja, tetapi juga melibatkan banyak kementerian dan lembaga lainnya. Dengan demikian, pelaksanaannya bisa dilakukan secara lintas sektor dan juga menyeluruh. Kampanye ini terbukti memberikan dampak positif baik dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan maupun perubahan perilaku menuju gaya hidup yang lebih sehat. Selanjutnya, mari kita bahas tentang program nasional untuk screening dan deteksi dini sebagai salah satu langkah nyata dalam mencegah dan menangani penyakit tidak menular. Program ini sangat penting karena berfokus pada deteksi awal atau identifikasi risiko sebelum menjadi penyakit berkembang dan menjadi lebih serius. PTM seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung seringkali tidak menunjukkan gejala di awal, sehingga banyak individu yang tidak menyadari bahwa mereka sedang beresiko. Dengan adanya screening dan deteksi dini, tenaga kesehatan dapat menemukan individu-individu yang beresiko tinggi ataupun yang sudah mengalami gejala awal penyakit, lalu memberikan intervensi atau penanganan sedini mungkin. Intervensi yang dilakukan bisa berupa edukasi kesehatan, perubahan gaya hidup, maupun pengobatan yang disesuaikan. Program ini bukan hanya membantu menurunkan angka komplikasi dan kematian akibat PTM, tetapi juga berperan besar dalam menekankan biaya pelayanan kesehatan di masa depan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam program screening sangat penting agar tujuan pencegahan bisa tercapai secara menyeluruh. Dan pada slide berikut ini, saya akan menjelaskan tentang Posbindu PTM atau Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular. Posbindu merupakan bentuk layanan kesehatan berbasis masyarakat yang pengelolaannya dilakukan oleh kader-kader kesehatan di lingkungan setempat. Layanan ini sangat strategis karena langsung menyasar ke masyarakat, terutama yang berada di tingkat desa atau kelurahan. Tujuan dari Posbindu adalah untuk memantau dan mendeteksi faktor risiko PTM sedini mungkin, seperti obesitas, hipertensi, dan diabetes. Kegiatan di Posbindu biasanya meliputi pengukuran tekanan darah, pemeriksaan kadar gula darah, dan perhitungan indeks massa tubuh. Semua pemeriksaan ini dilakukan secara berkala sehingga masyarakat bisa mengetahui kondisi kesehatannya dari waktu ke waktu. Yang menarik dari program ini adalah keterlibatan masyarakat secara langsung. Tidak hanya menerima layanan, masyarakat juga berperan aktif dalam menjaga kesehatannya sendiri. Posbindu telah menjadi ujung tombak dalam pemberdayaan masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat dan mencegah PTM sejak dini. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus mendukung dan memperluas cakupan Posbindu di berbagai wilayah. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa upaya pencegahan penyakit tidak menular atau PTM memerlukan sinergi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, hingga keterlibatan aktif masyarakat itu sendiri.
Melalui kampanye Germas, program screening dan deteksi dini, serta layanan berbasis komunitas seperti Posbindu memiliki fondasi untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif. Namun, sebesar apapun upaya yang kita lakukan, pemerintah lakukan atau lembaga terkait tidak akan memberikan dampak yang signifikan tanpa adanya kesadaran dari masing-masing individu itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, menerapkan pola makan sehat, aktif bergerak, rutin memeriksakan kesehatan, dan saling mengingatkan satu sama lain untuk hidup yang lebih sehat. Semoga materi yang kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan menjadi pengingat bahwa kesehatan adalah investasi jangka panjang yang sangat berharga. Terima kasih atas perhatian dan waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.